Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri yang saya cintai, saudara-saudaraku dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah satu-satunya zat yang terus-menerus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah nikmat yang luar biasa penting untuk kita syukuri, yakni nikmat karunia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba yang senantiasa bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa ditambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Shalawat dan salam marilah juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin bertambah-tambah. Sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian penting dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin berkualitas, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau kurang sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku Nabi Muhammad SAW lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, hartanya, keluarganya, dan semua orang. Oleh karena itu, saudaraku sekalian rahimakumullah, penting bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak pernah berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Marilah kita mengambil inspirasi, mengambil contoh bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan hijrah. Dalam perjalanan hijrah itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menceritakan dalam sebuah riwayatnya, saya merasakan rasa haus yang amat sangat. Lalu saya ambil sewadah susu yang sudah dicampur dengan air. Lalu saya berikan susu itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu artinya apa? Sayyidina Abu Bakar merasa dalam perjalanan ini haus. Dan ia menyimpulkan tentu baginda Nabi Muhammad SAW juga haus. Lalu susu itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, silakan minum. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW minum susu itu. Dan aku pun merasa kenyang. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Ini adalah cinta yang sangat istimewa. Melihat orang yang ia cintai minum, haus kita menjadi hilang. Meskipun kita tidak ikut minum. Bagaimana ini kita memahaminya? Kita ingat bagaimana orang tua kita, misalnya ketika ada makanan hanya terbatas, apakah makanan itu dimakan sendiri oleh ibu kita? Tidak. Makanan itu diberikan kepada anaknya. Anakku silahkan makan. Melihat anaknya makan dengan lahap, lapar ibunya biasanya tidak terasa. Inilah cinta. Atau orang tua yang anaknya sakit di rumah sakit menunggui. Mestinya malam-malam itu menunggui sudah sehari atau semalam, 2 malam mestinya ngantuk. Tapi anaknya rewel. Ngantuknya bisa tidak terasa. Bisa hilang karena menjagai anaknya. Inilah cinta. Mencintai seseorang lebih daripada cinta kepada dirinya sendiri. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Inilah cinta istimewanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita lihat cintanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan pada suatu hari kami berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat berjalan itu tangan Sayyidina Umar bin Khattab dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan. Bisa kita bayangkan? Bagaimana kalau kita mencintai seseorang, lalu berjalan bersamanya, lalu tangan kita dipegang oleh seseorang itu. Senang nggak? Senang sekali. Di saat rasa senang itu, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintaimu. Saking senangnya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ilustrasikan para sahabat itu betapa senangnya ketika berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Betapa senangnya ketika mereka memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Apalagi dipegang tangannya. Maka serta-merta Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, Ya Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Wahai Umar, apakah cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada anakmu? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, Ya, wahai Nabi. Apakah cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada keluargamu? Ya. Apakah cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada hartamu? Dijawab oleh Umar bin Khattab, iya. Pertanyaan keempat ini. Kita perhatikan. Wahai Umar, apakah cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, tidak. Wahai Rasulullah. Inilah jawaban jujurnya Sayyidina Umar bin Khattab. Secara spontan barangkali mungkin seseorang susah untuk memahami bagaimana kita bisa mencintai seseorang lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Susah dipahami. Lalu Nabi Muhammad SAW dawuh, tidak begitu, wahai Umar. Tidak begitu. Tidak sempurna imanmu sebelum diriku lebih engkau cintai daripada dirimu. Cintamu kepada dirimu sendiri. Lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Ahmad ini, Sayyidina Umar bin Khattab meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauh sejenak untuk berpikir. Tidak lama setelah itu kembali, lalu menyatakan, "Wahai Nabi, sungguh cintaku kepadamu lebih besar daripada cintaku kepada diriku sendiri." Sekarang, wahai Umar. Sekarang, wahai Umar. Maksudnya, sekarang imanmu telah sempurna, wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad. Lalu putranya Abdullah ibnu Umar mendekati kepada ayahnya, lalu bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, apa yang engkau pikirkan sehingga engkau mengatakan demikian?" "Wahai anakku, tadi aku berpikir, nanti di yaumil kiamah, siapakah yang lebih membutuhkan aku kepada dia atau ia kepada aku?" Jawabannya tentu aku lebih membutuhkan ia daripada ia kepada aku. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dari kesesatan melalui ia sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun berada. Lalu kita lihat bagaimana cintanya Thauban, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sering datang ke rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melayani kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban datang pagi-pagi tidak menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai siang, sampai sore, sampai malam, seharian Thauban tidak menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dan ditemui oleh Thauban, Thauban menangis. Thauban menangis. "Wahai Thauban, apakah karena ini engkau menangis?" "Wahai Nabi, tidak, wahai Nabi. Saya membayangkan bagaimana nanti posisiku di akhirat. Tentu engkau berada di sebuah surga yang jauh dari aku. Betapa kesepiannya aku." Ia membayangkan di dunia saja sehari tidak berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu rupa hati Thauban. Bagaimana nanti di akhirat kalau tentu posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah surga, tentu Thauban merasa dirinya tentu jauh dari posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thauban, "Wahai Thauban, setiap orang berkumpul dengan orang yang ia cintainya." Mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thauban semakin nangis tergugu-gugu, sangat terharu. Betapa ia senang karena ia sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia meyakini nanti di akhirat akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang tercinta, saudara-saudaraku rahimahullah dimanapun berada. Sawat bin Ghaziyah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu ikut perang Uhud. Perang Uhud. Di waktu perang Uhud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membariskan pasukan. Lurus. Sawat bin Ghaziyah termasuk seseorang yang agak gemuk. Sudah lurus tapi Sawat kelihatan belum lurus. "Lurus wahai Sawat." "Ya wahai Nabi." Tapi Sawat tidak kunjung lurus barisannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sawat dengan membawa sepotong kecil kayu siwak. Lurus siwak, lurus Sawat. Lalu kayu siwaknya itu mengenai perut Sawat bin Ghaziyah. Lalu Sawat bin Ghaziyah bilang kepada Nabi, "Sakit wahai Nabi. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, izinkan aku membalasmu wahai Nabi."
Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya dan terlihat perutnya, perut baginda yang mulia. Lalu tiba-tiba syahwat berlari mendekati perut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan pipinya ke perut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menciumi perut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sa'ad bin Ghaziyah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, saatnya telah tiba. Maksudnya perang ini sudah datang. Kalau nanti seandainya aku terbunuh, setidaknya di akhir hidupku, kulitku ini sudah menempel dengan kulitmu. Inilah cinta besar Sa'ad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, jangankan manusia. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah riwayat. Dan ini adalah sebuah di antara sedikit hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Karena waktu itu banyak sekali sahabat yang ada di situ. Jangankan manusia, sebatang pohon pun menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar oleh para sahabat, Nabi itu kalau berkhutbah di masjidnya itu beliau berdiri di dekat sebuah pohon. Lalu Nabi memegang pohon itu. Nah, setelah dibuatkan mimbar oleh para sahabat, Nabi meninggalkan pohon itu, lalu Nabi Muhammad berkhutbah di atas mimbar. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, banyak sekali para sahabat yang mendengar pohon itu merintih, pohon itu menangis. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya, mendekati pohon itu dan mengusap pohon itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan kepada pohon itu, apakah engkau tidak rela dikubur di sini dan bersamaku di surga? Setelah mendengar ungkapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, pohon itu lalu terhenti dari rintihannya, dari tangisnya. Inilah sebuah pohon merasakan manisnya cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bisa berbicara, ia menunjukkan tangisnya. Apalagi kita, manusia, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beberapa kisah ini menginspirasi kita untuk bisa semakin meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, semoga kita termasuk umat yang juga dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berbahagia bersama keluarga, bersama para sahabat, bersama jamaah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.